Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah ada sejak abad ke-7 Masehi, digunakan sebagai lingua franca di seluruh wilayah Asia Tenggara. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa ini berfungsi sebagai bahasa kebudayaan dan komunikasi antar suku. Melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam, bahasa Melayu semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan yang tidak mengenal tingkat tutur, sehingga memudahkan interaksi antar berbagai etnis dan budaya. Penyebaran bahasa Melayu di Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan perkembangan perdagangan dan penyebaran Islam. Bahasa ini menjadi alat komunikasi utama di pelabuhan-pelabuhan besar yang memperkuat rasa persaudaraan antar suku bangsa. Dengan demikian, bahasa Melayu tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang menyatukan berbagai kelompok. Peran perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu. Perdagangan memainkan peran penting dalam memperkuat posisi bahasa Melayu. Melalui interaksi dengan pedagang dari berbagai negara, banyak kosakata baru yang diserap ke dalam bahasa ini. Selain itu, keberadaan pelabuhan-pelabuhan strategis memungkinkan bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa perdagangan yang digunakan oleh berbagai suku dan bangsa. Pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan Malaka berkontribusi besar terhadap perkembangan bahasa Melayu. Mereka tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga mempromosikan penggunaan bahasa ini dalam administrasi dan sastra. Hal ini menjadikan bahasa Melayu sebagai alat diplomasi dan komunikasi resmi di antara kekuatan-kekuatan kolonial yang datang. Proses transformasi. Masa penjajahan dan pengaruhnya. Selama masa penjajahan, bahasa Melayu mengalami bahasa perubahan akibat pengaruh bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis. Penjajahan membawa masuk kosakata baru serta mempengaruhi struktur bahasa yang ada saat itu. Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menandai momen penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Dalam ikrar tersebut, para pemuda sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa. Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kongres ini ditetapkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, menegaskan identitasnya sebagai bahasa persatuan. Peran-peran tokoh bahasa. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin dan Sultan Syahrir berperan penting dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Mereka berkontribusi pada pengembangan tata bahasa dan kosakata yang lebih baku. Perkembangan bahasa Indonesia. Jan van Ophuijsen. Jan van Ophuijsen diperkenalkan pada awal abad ke-20 untuk menyederhanakan ejaan bahasa Indonesia dengan mengadopsi banyak unsur dari ejaan Belanda. Sedangkan Ejan Soewandi muncul setelah kemerdekaan Indonesia untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa yang lebih modern. Kemudian ada Puibi. Puibi adalah pedoman resmi yang digunakan saat ini untuk menstandarisasi ejaan dalam bahasa Indonesia, menggantikan EYD. Apa itu EYD? EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Diperkenalkan pada tahun 1972 untuk menyempurnakan sistem ejaan sebelumnya dan menciptakan keseragaman dalam penulisan. Perbandingan bahasa. Contoh kata-kata Melayu versus Indonesia.
Melayu itu kereta, sedangkan di Indonesia kita menyebutnya sebagai mobil. Itu sebutan untuk kendaraan. Kemudian ada kata-kata yang lain yaitu Melayu makanan, sedangkan Indonesia makanan. Sama, tetapi konteks penggunaannya bisa berbeda. Dan yang ketiga, Melayu itu ada kata bilik, dan Indonesia itu ada kata kamar. Itu dimaksudkan dalam ruangan di dalam rumah. Yang keempat itu ada Melayu cermin mata, Indonesia kacamata. Itu sebagai alat bantu penglihatan. Kemudian perbandingan bahasa, pengaruh bahasa asing. Bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda, Inggris, dan bahasa daerah lainnya. Contoh, kata kantor berasal dari Belanda, kantor. Sedangkan dalam bahasa Melayu, Malaysia tetap menggunakan istilah pejabat. Kemudian ada perbedaan dengan bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Melayu di Malaysia lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Perbedaan dalam kosakata dan pengucapan, misalnya cap, itu di Indonesia, sedangkan Malaysia cap, sebelum ejaan disempurnakan. Kemudian ada di perkembangan modern, bahasa Indonesia telah berkembang dengan menyerap kosakata dari lebih dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Status bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memberikan pengaruh yang lebih luas dibandingkan dengan bahasa Melayu yang berstatus sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia. Kesimpulan yang kita dapat itu adalah bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa di tengah keragaman budaya di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, ia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Generasi muda memegang peranan kunci dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap relevan di era digital saat ini. Mereka diharapkan dapat menggunakan bahasa dengan baik dan benar, serta menjaga keaslian bahasa di tengah arus globalisasi. Namun, tantangan di era digital seperti penggunaan slang yang berlebihan dan dominasi bahasa asing perlu dihadapi. Penting bagi kita untuk menghargai kekayaan linguistik dan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih.